Indeks Pembangunan Pemuda. Pernah dengar? Kalau belum, coba simak video ini sampai selesai ya, karena ini ada hubungannya dengan kamu, milenial Indonesia. Misalnya, Pak Tono punya 3 orang anak, Ani, Budi, dan Joko. Ani sering dapat nilai bagus di pelajaran kimia, tapi sering sakit-sakitan karena jarang olahraga. Budi anaknya pemalu, tapi sebenarnya sangat jago melukis. Sedangkan Joko tidak pintar di bidang apapun, tapi sangat suka berkelahi. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan? Nah, Pak Tono yang mengerti tentang itu akhirnya mendaftarkan Ani untuk ikut pelatihan Olimpiade Kimia dan ajak dia lari pagi setiap hari. Budi dimasukkan ke sekolah seni dan bergaul dengan teman-teman yang sepemikiran. Sedangkan Joko, mungkin kalau jadi atlet karate atau taekwondo bisa kali ya. Sekarang kita bayangkan pemerintah Indonesia sebagai bapaknya dan seluruh pemuda di 34 provinsi di Indonesia sebagai anak-anaknya. Bagaimana cara pemerintah kita tahu kelebihan dan kekurangan pemuda di masing-masing provinsi supaya pemudanya bisa dibangun dengan optimal? IPP solusinya. Ada banyak aspek yang jadi poin-poin di IPP yang berisi data yang menjelaskan kondisi aktual pemuda di tiap daerah. Ada poin pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, hingga kesetaraan gender dan diskriminasi. Dengan merujuk pada data di IPP, kita bisa tahu kalau ternyata Yogyakarta buat saat ini adalah kota dengan perkembangan pemuda paling baik di Indonesia. Papua punya masalah yang cukup serius soal gender dan diskriminasi, sedangkan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan tingkat kesehatan paling rendah di Indonesia. Sedetail itu. Dan data ini relevan sampai tahun 2030 loh. Nah, sekarang apa hubungannya IPP dengan kamu, milenial Indonesia? Sini saya jelaskan. Kamu peduli pada pendidikan dan punya komunitas yang aktif mengajar anak kurang mampu? Ayo sini, kita bantu kamu biar bisa terbangkan kamu ke Papua untuk mengajar anak-anak Papua yang pemudanya cuma bisa sekolah rata-rata hanya 7 tahun. Kamu pengusaha muda yang sukses. Ajarin dong pemuda di Maluku yang penganggurannya paling gede, biar mereka bisa membentuk lapangan kerja mereka sendiri. Atau kamu prihatin dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata paling gede terjadi di Jawa Barat. Yuk sekalian bikin gerakan masif untuk memberantas narkoba di sana. Dengan adanya IPP, pemerintah kita bisa bikin program yang lebih tepat sasaran untuk pemuda Indonesia. Dan kamu sebagai milenial, terutama yang punya komunitas juga bisa diarahkan bahkan dibiayai. Biar kegiatan komunitas kamu dampaknya lebih kerasa untuk kita semua. Sayang kan pemuda Indonesia itu komunitasnya sampai 6 ribuan loh. Kalau bikin kegiatannya sendiri-sendiri mulu, Indonesia kapan majunya? Ayo dong milenial Indonesia, udah gak zamannya cuma nunggu solusi dari pemerintah. Kita juga mesti bergerak untuk membangun negeri ini bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Tahukah kamu, pembangunan pemuda merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografik, di mana terdapat jumlah penduduk berumur produktif yang besar. Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, pemuda berperan penting dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pemuda perlu ditopang oleh beragam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemuda dan berbasis pada data dan informasi. Karena itu, Bappenas bersama dengan Kemenko PMK, Kemenpora, dan didukung oleh United Nations Population Fund telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda atau Youth Development Index yang berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional maupun daerah untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program saat ini yang berkaitan dengan pemuda. IPP tahun 2017 dibangun dalam kerangka 3 lapisan pemuda dan memiliki 5 domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP berupaya untuk memberikan informasi berharga tentang pembangunan pemuda, sekaligus menjadi suatu tolak ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. IPP merupakan hasil dari kolaborasi berbagai kementerian dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan pemuda sendiri sebagai bagian terpenting.
IPP menggambarkan bahwa pembangunan pemuda di tanah air mengalami sejumlah kemajuan di beberapa domain dan indikator. Secara keseluruhan, IPP Indonesia meningkat dari 47,33 poin pada tahun 2015 menjadi 50,17 poin pada tahun 2016. Namun, kerja keras dan kerjasama dengan berbagai pihak masih dibutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut beberapa temuan kunci dalam IPP. Domain pendidikan memiliki nilai indeks terbaik di antara domain IPP lainnya dalam 2 tahun berturut-turut. Domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan yang terbesar. Peningkatan ini terjadi karena perbaikan indikator perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sektor formal. Domain lapangan dan kesempatan kerja masih membutuhkan perhatian khusus karena domain ini adalah domain terlemah sepanjang 2 tahun. IPP juga mengukur kemajuan pembangunan pemuda di tingkat provinsi. Sebagian besar provinsi mengalami kemajuan. Pada IPP 2016, 30 provinsi tercatat mengalami perubahan positif dan daerah istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama. Kesenjangan pembangunan pemuda antar provinsi semakin mengecil. Artinya, pembangunan pemuda di berbagai provinsi bergerak dinamis. 6 provinsi melakukan lompatan besar. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan menurunnya tingkat kesakitan pemuda dan kehamilan remaja. IPP diharapkan tidak hanya dipandang sebagai suatu tinjauan rinci tentang situasi pemuda di Indonesia, namun juga sebagai titik awal untuk mengukur keadaan saat ini, serta dampak berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan pemuda. Bersama, kita perlu menarik pelajaran dan pengalaman dari IPP ini. Kedepannya, dibutuhkan intervensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas, serta kesadaran bahwa pentingnya untuk menempatkan pemuda sebagai subjek dan aktor utama agar pemuda Indonesia dapat memainkan peran bagi dirinya, juga bagi Indonesia kini dan nanti.